Swastiastu. Halo semuanya. Jadi bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi peta konsep yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi materi ini ada hubungannya dengan membaca ya. Jadi nanti di sini pada video ini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dalam membaca cepat. Nah, bagaimana penjelasannya? Ikuti video Ibu sampai habis ya. Menyajikan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum kita bahas, kalian harus mengenal apa itu peta konsep. Jadi, peta konsep ini sama dengan mind mapping atau peta pikiran. Peta konsep ini merupakan suatu bagan skematik untuk menggambarkan suatu pengertian konseptual seseorang dalam rangkaian pernyataan. Peta konsep bukan hanya menggambarkan konsep-konsep yang penting, melainkan juga menghubungkan antara konsep-konsep itu sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri dari peta konsep. Ciri yang pertama, memperlihatkan konsep dan preposisi-preposisi suatu bidang. Ciri yang kedua, gambar dua dimensi dari suatu bidang studi. Kemudian, ciri yang terakhir menyatakan hubungan konsep-konsep. Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Beberapa konsep lebih inklusif daripada konsep-konsep yang lain. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat peta konsep. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pokok materi yang akan kita jadikan peta konsep. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder bagian ide utama. Kemudian yang ketiga, tempatkan ide utama di samping, di tengah, atau di puncak. Dan terakhir, penerapan konsep dengan cara mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual. Nah, mungkin kalian agak kebingungan dengan peta konsep sendiri ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana sih penulisan peta konsep. Nah, silakan kalian lihat pada gambar yang sudah Ibu tayangkan. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa contoh-contoh peta konsep atau mind mapping. Jadi, peta konsep ataupun mind mapping ini bisa kalian buat semenarik mungkin sesuai dengan gaya kalian dan kreativitas kalian. Nah, yang ditulis dalam peta konsep ini itu adalah bagian-bagian atau poin-poin penting yang terdapat di dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya manfaat dari peta konsep ini? Jadi, manfaat peta konsep di sini itu adalah untuk membantu kita ya dalam mempelajari konsep-konsep atau pokok permasalahan yang terdapat di dalam sebuah buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi, tujuan peta konsep di sini adalah untuk memudahkan pembaca mengingat materi-materi yang terdapat di dalam sebuah buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi itu adalah sebuah gambaran singkat mengenai isi buku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas membaca ya. Jadi membaca itu biasanya kita lakukan untuk memperoleh suatu informasi berupa ide atau gagasan. Jadi membaca ini memerlukan sebuah konsentrasi, kecepatan dalam membaca. Nah, jadi kemampuan membaca tiap orang ini berbeda-beda ya. Ada yang membaca dengan cepat, ada yang membaca pelan, ada juga yang membaca sangat pelan sekali. Nah, langsung saja kita akan bahas membaca cepat. Jadi membaca cepat itu adalah kecakapan membaca dan memahami teks dalam tingkat tinggi rata-rata orang. Nah, dalam membaca cepat ini ada beberapa model-model yang digunakan membaca oleh para pakar. Yang pertama, ada model baris demi baris. Yang dimaksud dengan model baris demi baris adalah model
membaca secara berurutan dari baris pertama sampai baris terakhir. Model seperti ini biasanya digunakan oleh pembaca cepat pemula yang masih belum terbiasa dengan bahan bacaan yang bersifat padat, mengandung banyak istilah asing, atau bahan bacaan yang terbilang baru bagi pembaca tersebut. Kemudian yang kedua adalah model melingkar. Model ini pembaca langsung mencari kata kunci yang dilakukan secara acak untuk mengerti inti dari bacaan menggunakan logika sebagai penghubung kata-kata kunci tersebut. Model ini biasanya digunakan untuk membaca bahan bacaan yang bersifat ringan seperti majalah, koran, dan sebagainya. Selanjutnya ada model spiral. Membaca dengan model spiral dilakukan dengan tidak membaca seluruh bacaan yang ada, melainkan membaca bahan bacaan secara zigzag seperti spiral. Pada model spiral dibutuhkan proses kreatif dari pembaca untuk mencari kata penghubung yang sesuai dengan pemikiran pembaca dan menyimpulkan informasi yang diperoleh. Jadi intinya pada membaca spiral ini yang dicari adalah poin-poin yang terpenting. Kemudian yang keempat ada pola horizontal dari kiri ke kanan. Nah, untuk pola ini fokus mata dimulai dari halaman sudut kiri, kemudian bergerak ke samping ke halaman yang kanan. Selanjutnya turun baris berikutnya dan mata mulai dari kiri ke ujung sebelah kanan halaman. Hal tersebut terus dilakukan sampai akhir halaman bawah sebelah kanan. Model ini biasanya digunakan untuk bacaan yang bersifat padat, materi bacaan yang relatif baru, atau banyak menggunakan kata atau istilah asing. Selanjutnya adalah pola vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini dimulai dari fokus mata memulai membaca dari halaman atas, kemudian bergerak vertikal sampai ke halaman bawah. Selanjutnya, jari-jari digunakan untuk membuka halaman berikutnya yang hendak dibaca. Pola membaca bentuk vertikal ini biasa dilakukan untuk teks yang mudah, misalnya kamus maupun surat kabar. Selanjutnya, pola terakhir adalah pola blok. Untuk pola blok ini, fokus mata mulai membaca dari halaman sebelah sudut kiri atas, kemudian bergerak ke sebelah kanan dan terus sampai paragraf akhir. Membaca pola blok merupakan membaca cepat paragraf sampai akhir halaman. Nah, demikian tadi ya penjelasan Ibu. Mudah kan? Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan, silakan komen pada kolom komentar ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.